Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ririn Hutneriana. Kali ini masih seputar SPLTV ya, tapi bagian dari suatu pekerjaan. Ya, menyelesaikan suatu bagian pada suatu pekerjaan. Oke, silahkan simak contoh berikut. Ya, oke ya, untuk penyelesaiannya kita misalkan dulu X, kita misalkan untuk banyak waktu yang dibutuhkan Pak Bambang untuk menyelesaikan pekerjaannya dalam satuan minggu ya. Kemudian untuk Y ini banyak waktu yang dibutuhkan Pak Cipto ya dalam minggu. Nah, kemudian untuk Z banyak waktu yang dibutuhkan Pak Dedi dalam minggu. Nah, pada soal ditanyakan berapa banyak waktu yang dapat diselesaikan jika mereka bertiga ya, jika mereka bertiga mengerjakan berapa banyak waktu. Nah, mereka bertiganya siapa? Sini ya, Pak Bambang, tadi Pak Cipto dan Pak Dedi. Nah, karena mereka bertiga berarti di sini banyak waktu yang dikerjakan oleh Pak Bambang ditambah banyak waktu yang dikerjakan oleh Pak Dedi ditambah banyak waktu yang dikerjakan oleh Pak Dedi. Oke. Nah, kita mulai dari kalimat pertama. Oke ya. Jika dikerjakan Pak Bambang dan Pak Cipto selesai dalam waktu 10 hari. Oke. Nah, di sini yang dikerjakan oleh Pak Bambang ini, oke ya. Dikerjakan oleh Pak Bambang ini satu pekerjaan. Nah, satu pekerjaan selesai dalam X minggu. Kalau misal 1 minggu, berapa pekerjaan? Oke ya, jika 1 minggu, maka 1 per X bagian pekerjaan. Nah, gimana ya? Oke, kita pakai angka. Nah, misal di sini selesai dalam 3 minggu. Berarti di sini berapa bagian? Ya, misal selesai dalam 3 minggu. Ini suatu pekerjaan. Ini satu pekerjaan selesai dalam waktu 3 minggu. Maka 1 minggunya berapa pekerjaan yang diselesaikan? Iya, cuma 1/3 bagian kan yang dikerjakan ya, atau yang diselesaikan. 1/3 bagian pekerjaan kalau dalam waktu 1 minggu. Nah, ini misal ya. Misal satu pekerjaan itu selesai dalam waktu 3 minggu, maka kalau 1 minggu berapa pekerjaan yang dia selesaikan? Oke, dia cuma bisa menyelesaikan 1/3 pekerjaannya. Ya, nah, kita mulai di kalimat pertama tadi. Dikerjakan Pak Bambang dan Pak Cipto selesai dalam waktu 10 minggu. Sorry, bukan 10 hari, 10 minggu. Karena ini semuanya dalam minggu satuannya. Ya, berarti kerjaan oleh Pak Bambang itu 1 per X bagian, ya, ditambah kerjaan Pak Cipto 1 per Y bagian, karena ini kita maunya dalam minggu, ya. Jadi 1 minggu, di sini satu kerjaan itu selesai dalam 10 minggu. Maka kalau 1 minggu 1 per 10. Oke, kalimat berikutnya. Ya, oke, berikutnya dikerjakan Pak Bambang dan Pak Dedi selesai 12 minggu. Oke, berarti di sini kerjaan dari Pak Bambang ini 1 per X ya, bagiannya Pak Bambang, dan Pak Dedinya ini 1 per Z ya, sama dengan berapa minggu dia selesai? Ya, 12 minggu. Maka kalau ingin 1 minggu 1 per 12. Kalimat ketiga, dikerjakan Pak Cipto dan Pak Dedi selesai 15 minggu. Berarti 1 minggunya itu 1 per Y bagian yang dikerjakan oleh Pak Cipto ya, ditambah oleh 1 per Z bagian dari Pak Dedi ya, di sini 1 per 15.
Nah, setelah ketemu semua nih kita kumpulkan ya, kita kumpulkan persamaannya, ditulis ulang lagi. Kalimat ketiga, dikerjakan Pak Cipto dan Pak Dedi selesai 15 minggu. Berarti satu minggunya itu 1/Y bagian yang dikerjakan oleh Pak Cipto ya, ditambah oleh 1/Z bagian dari Pak Dedi ya, di sini 1/15. Nah, setelah ketemu semua nih kita kumpulkan ya, kita kumpulkan persamaannya, ditulis ulang lagi. Nah, berikut hasil tulis ulangnya. 1/X ditambah 1/Y sama dengan 1/10, ini persamaan pertama. 1/X ditambah 1/Z sama dengan 1/12, ini persamaan kedua. 1/Y ditambah 1/Z sama dengan 1/15, ini persamaan ketiga. Oke, nah sekarang apa yang terlintas di kepala kalian? Kalian mau eliminasi dulu? Oke, boleh, silahkan mau eliminasi dulu. Apa? Eliminasi apa? Eliminasi apa dari persamaan berapa dan berapa? Oke, boleh. Eliminasi X dulu boleh. Eliminasi X dari persamaan berapa? Dari persamaan 1 dan 2 dulu ya, boleh. 1 dan 2. 2 ya. Nah, oke, ini persamaan pertamanya 1/X ditambah 1/Y sama dengan 1/10. Persamaan keduanya 1/X ditambah 1/Z sama dengan 1/12. Nah, kita eliminasi X. Nih ya, ini udah sama belum nih koefisiennya? Udah sama, sama-sama 1/X. Ini juga 1/X ya, udah sama. Terus gimana, lanjut aja. Biar hilang diapakan, ditambah atau dikurang? Dikurang. Ya, maka 1/X dikurang 1/X itu 0. Sekarang tinggal 1/Y dikurang 1/Z sama dengan 1/10 dikurang 1/12. Nah, ini harus kita sederhanakan ya. Kita sederhanakan dulu. 1/10 dikurang 1/12. Oke, samakan penyebut. Berapa nih penyebutnya? Oke, boleh 60 ya, atau langsung boleh 120 juga nggak apa-apa biar gampang ya. 10 kali 12 120 ya. Kemudian apa? 120 dibagi 10 hasilnya 12 ya. 120 dibagi 12 hasilnya 10. Oke, jadi di sini berapa? 12 dikurangi 10, 2/120. Sederhananya berapa? Bagi 2 atas bawah ya, jadi 1/60. Oke, maka di sini 1/Y dikurang 1/Z sama dengan 1/60. Ini jadi persamaan keempat. Ya, boleh selanjutnya kita mau eliminasi Z dari persamaan 3 dan 4. Ya, oke, di sini 1/Y ditambah 1/Z sama dengan 1/15 persamaan 3. 1/Y dikurang 1/Z sama dengan 1/60. Nah, kita mau eliminasinya Z, maka yang dikurang Z. Nah, ini udah misalkan langsung dikurang, boleh nggak? Boleh ya. 1/Z dikurang 1/Z hasilnya 0 ya. Maka tandanya ini kalau udah kayak gini itu tandanya plus ya, bukan min, karena yang kita eliminasi itu sudah berbeda tanda, min dan plus ya. Ya, 1 dikurang 1 0 ya. Jadi di sini sudah negatif. Jadi nggak perlu dikurang lagi ya, karena kalau dikurang jadinya plus. Min dikali min positif. Nah, ini plus dikali min hasilnya kan min. Oke, sekarang dengan tanda tambah ya. 1/Y ditambah 1/Z, maka hasilnya ini 2/Y sama dengan 1/15 ditambah 1/60. Nah, ini berapa? Kita sederhanakan. 15 dan 60. Oke, 60 ya. 60 bagi 15, 4 kali 1. Oke, di sini 4. 60 bagi 60, 1 kali 1, 1. Maka di sini 2/Y sama dengan 5/60. Kali silang jadi 5Y sama dengan 120. Jadi Y-nya di sini sama dengan 120 dibagi 5. Jadi Y-nya sama dengan 24. Nah, di sini untuk mendapat kita perlu cari X-nya dulu atau Z-nya dulu nggak? Kayaknya nggak usah ya, kita cukup pakai yang sudah diketahui. Persamaan yang sudah diketahui. Oke, persamaan berapa tapi? Mau pakai persamaan 1, 2, atau 3? Ya,
Oke, kita lihat lagi persamaannya. Ini persamaan 1 per X ditambah 1 per Y. Kalau ditambah Y lagi berarti kan nggak bisa jadi X, Y, Z ya. Nah, yang kedua, 1 per X ditambah 1 per Y. 1 per X ditambah 1 per Z. Nah, kalau ditambah Y jadi 1 per Y. Jadi bisa dipakai ya. Nah, kita pilih yang kedua. Ya, jadi X kira-kira nantinya X ditambah Y ditambah Z gitu kan. Karena tujuan kita itu X ditambah Y ditambah Z. Maka di sini kita pakai persamaan yang kedua. 1 per X ditambah 1 per Z sama dengan 1 per 12. Baru ditambah 1 per Y. Oke. Ya, kita pakai di sini 1 per X ditambah 1 per Z sama dengan 1 per 12. Nah, kita tambahkan lagi 1 per X ditambah 1 per Z ditambah 1 per Y. Nah, berarti di sini 1 per 12 ya dari sini. Ditambah 1 per Y-nya berapa? 1 per Y-nya tadi 1 per 24. Nah, ini dari Y-nya 24. Ya, maka jadinya berapa nih? Kita samakan penyebutnya sama-sama 24 ya. 24 bagi 12, 2. Oke, ditambah 24 bagi 24, 1. 1 kali 1, 1. Jadi di sini 3 per 24. Oke, ini nilai 1 per X ditambah 1 per Y ditambah 1 per Z. Nah, 1 per X ditambah 1 per Y ditambah 1 per Z sama dengan 3 per 24. Bisa kita sederhanakan? Oke, bagi tigaan ya. Jadi 1 per X ditambah 1 per Y ditambah 1 per Z sama dengan 1 per 8. Kalau nggak ada satunya, kita minta X ditambah Y ditambah Z-nya aja. Jadi berapa? Ya, betul. Jadi 8 aja. Jadi yang dibutuhkan 8 minggu. Yang dibutuhkan 8 minggu. Oke, selesai.